Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Perkenalkan, saya Alia Pratama Putra dari Divisi Riset dan Akademika NTA. Berkenaan untuk melanjutkan program kerja kami, yaitu yang berkaitan dengan video tutorial tiap minggunya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya di awal untuk materi ini. Kemudian kalau ada salah di materi bisa teman-teman sampaikan saja di kolom komentar di bawah. Tanpa perlu basa-basi, di sini saya akan menjelaskan, bukan maksud untuk menggurui teman-teman ya, bisnis kami sekadar untuk sharing ilmu saja. Teman-teman bisa buka modul untuk pertemuan minggu 10 di Google Classroom, sudah ada modulnya, dan di situ ada contoh soal untuk 1, 2, 3. Untuk contoh soal nomor 1 dan 2 itu sudah dijawab oleh anggota dari BPMA. Bisa teman-teman lihat ya, pantau terus untuk dokumentasi BPMA ini juga, karena itu merupakan sumber ilmu ya teman-teman, sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di sini kita akan membahas tentang PTPM minggu 10 tentang lokomotif dan lodi. Soal nomor 3 itu mirip banget dengan soal yang sedang teman-teman lihat ini di presentasi. Kalau teman-teman buka itu di modul itu sama lah soalnya kayak gini. Oke. Nomor 3 itu yang berkaitan dengan ideal gradient atau kemiringan ideal. Jadi sebelum kita masuk ke soal ini, kita harus tahu dulu itu apa itu ideal gradient, apa itu rolling resistance, dan apa itu tractive effort. Oke, kita ke atas sedikit. Nah, apa itu ideal gradient? Jadi ideal gradient itu adalah kemiringan jalur lokomotif, jalur yang akan dilalui lokomotif, yang mana dengan kemiringan tersebut itu lokomotif dapat beroperasi secara optimum. Oke. Jadi umumnya gini, berapa sih kemiringan supaya si lokomotif ini beroperasi secara optimum? Nah, dikatakan kemiringan ini, dikatakan gradient ini ideal atau lokomotif ini dapat bekerja secara optimum, itu jika gaya tarik ketika lori itu bermuatan keluar dari tambang itu ekuivalen atau sama dengan lori yang tidak bermuatan. Lori yang tidak bermuatan masuk ke dalam tambang. Oke. Jadi gambarannya ada sedikit gradien ketika lori masuk ke dalam tambang dan lori keluar. Kondisinya berbeda ya. Nih, misal ini adalah pintu tambang nih teman-teman. Nah, ini ada gradien sedikit mendekati 0 sebenarnya gradien itu. Karena dimana di optimal itu ketika datar ya. Ketika datar, dan juga nyatanya di area pertambangan itu jarang sekali ada kemiringan yang benar-benar datar, yang benar-benar ideal gradient itu 0%. Oke teman-teman, nah, ini kan area ini masuk
ini keluar. Nah kan kalau lokomotif masuk itu kan berarti dia dalam keadaan kosong. Oke, ini dalam keadaan kosong. Kemudian ketika dia keluar, pasti sudah ada apa yang diangkut, apa yang diambil dari uh, area pertambangannya itu kan. Nah, ini ada isinya nih. Ini keluar. Nah, di sini ada kemiringan sedikit. Grade-nya itu sekitar 0,000 0,0 berapa persen gitu, sekian persen. Nah, ini ada kemiringan di mana sebenarnya yang tidak mungkin, yang dimana sebenarnya ini tuh ketika muatan ini kosong dia agak naik sedikit, sedangkan ketika muatan ini turun dia agak ketika sedangkan bentar. Ketika lori ini kosong dia akan masuk ke tambang itu agak naik sedikit, sedangkan ketika lori ini bermuatan dan dia keluar dari tambang itu agak turun sedikit. Nah, itu kenapa kemiringan ketika gradien ini ideal itu tractive effort ketika dia lorinya itu kosong itu sama dengan tractive effort ketika lorinya itu bermuatan. Oke. Kalau ada salah mohon dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga. Nah, untuk hitungannya ini di sini. Oke. Kita tambangan dulu ya. ML ini maksudnya adalah massa lokomotif. Sedangkan MF ini massa full, massa ketika lorinya itu bermuatan. Sedangkan M ini massa ketika lorinya itu kosong. Dan RR rolling resistance 1/G ini ideal gradient. Oke. Kemudian, nah ini adalah rumusannya, rumusan turunannya. Untuk tanda itu hanya berbeda di tadi ya, hanya berbeda di lokomotif yang ini, yang full, yang ini yang TE ya. Ini yang TF sorry. Ini yang tractive effort. Tractive effort full. Ini tractive effort empty. Ini beda ini. Ya, itulah. Nah, untuk perbedaannya itu hanya di sini ya. Kalau full kan berarti dia berat lokomotif ditambah muatan ya. Kalau ini hanya berat lorinya doang ya. Ini berat lokomotif, ini berat lori. Kalau dia kosong. Oke. Kan beda ya lokomotif sama lori. Lokomotif itu kepalanya, lori itu buntutnya, keranjang-keranjang. Kemudian kenapa ini minus? Kenapa ini plus? Ada perbedaan. Ya kan teman-teman? Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi kan ada gradient sedikit, benar-benar sedikit, hampir mendekati 0. Bukan hampir, mendekati 0. Memang mendekati 0. Oke. Ini set. Nah, itu ada gradient sedikit. Nah, gini. Sedikit sekali gradiennya. Nah, dia kan naik ya. Yang kosong ini, nah ini yang muatannya. Yang kosong ini dalam tambang. Yang kosong ini kan agak naik sedikit. Ya kan? Otomatis dia perlu gaya tambahan dong. Makanya dia plus. Bisa dimengerti ya teman-teman. Sedangkan ini
walaupun dia bermuatan kan dia agak turun dikit, makanya dia kenapa minus, ya kan, artinya effortnya itu kurang gitu kan, kami agak agak turun dikit. Ya kita tahu gradiennya kan hampir mendekati nol sebetulnya, hampir kayak nggak ada gunanya ya kan. Oke, cukup di situ ya teman, itu untuk perbedaan minus dan plusnya. Oke, kemudian ini rumus turunannya, karena tadi sudah dikatakannya tadi full, active effort full, active effort jika dia empty. Ini tadi yang full, ini yang empty. Oke, dari mana angka 1000-nya? Ya. Saya juga bertanya-tanya dari mana angka 1000 ini. Angka 1000 ini ya teman-teman. Kan ini Newton ya. Jadi rolling resistance kan Newton per ton, sedangkan ini kan ton, jadi hasilnya Newton. Jadi active effort itu kan satuannya Newton. Sedangkan ini kan muat kan ini meter per second kuadrat. Artinya kan kalau mau dikali kilogram supaya hasilnya Newton, berarti ini kan harus kilogram. Ini kan 1000, sedangkan M1 per masa lokomotif sama masa F-nya kan ton bentukannya, ya kan, dari situ kayaknya, karena ini ton aja muatannya, makanya dia kali 1000. G-nya ini adalah grade-nya tadi, dan untuk ideal gradiennya itu 1/G. Nah, tadi kita udah tahu ya, ada di sini 1/G ideal gradient. Oke, nah ini nyari G-nya sebelum ideal gradient. Kalau ideal gradiennya itu 1/G dan dikali 100%. Ya lebih mudah aja mungkin 0, berapa, biasanya 0, oke, kita udah tahu nih attractive effort apa sama masalah ini rumus kan. Kemudian apa lagi attractive effort juga teman-teman udah tahu ya mungkin, usaha mesin agar si lokomotifnya ini dapat bergerak, itu aja kayaknya singkatnya. Kita kembali ke soal ya teman-teman. Oke, mana tadi soalnya? Nah, ini sama kayaknya soal yang ada di PPT yang dikirim oleh Pak Ali. Jadi teman-teman bisa lihat di nomor 3. Sebuah lokomotif diesel muatannya 10, beratnya 10 ton, berat lokomotifnya, kemudian membawa dia 15 lori yang muatannya 2 ton dengan kapasitasnya masing-masing lori itu 4 ton. Rolling resistennya itu 80 ton. Hitunglah daya untuk mengoperasikan dengan kecepatan 24 km per jam. Oke, tadi kita sudah ketahui massa lokomotifnya itu 10 ton. Kemudian massa lori ketika dalam keadaan kosong itu tadi 2 ton dikali 15 lori, ini 30 ton. Kemudian ini 4. Ini massa lorinya, kemudian ini massa kapasitas lorinya. 6 ton dikali 15, 90 ton. Rolling resistennya 80 ton per ton. Intermezzo aja teman-teman, mungkin belum ada yang tahu, rolling resistance itu hambatan antara si roda lokomotifnya itu dengan relnya. Itu jadi ada hambatan atau perlawanan.
Oke, kemudian kita cari G-nya. Ini mungkin agak ada salah di sini sedikit ya, ini G maksudnya. Cari G-nya. Tadi kan dari kita ketahui ya G-nya di perhitungan. Nah, ini G. Oh iya. G-nya tadi ini persamaan turunan ya. Persamaan yang didapat dari TE full tadi dengan TEMT. Nah, ini adalah turunannya. Mana untuk mencari G-nya. G lah. Oke. Kita dapat 2 massa lokomotif, 2 massa kali 9,81. Oke. Kita dapat G-nya ini 290. Aslinya 285 berapa gitu kalau di PPT-nya Bali. Maka kita dapat ideal gradiennya 1/290 kali 100%. Bedakan ya teman-teman. Ini 290 ini G-nya. Kalau ideal gradiennya 1/290 dikali 1%. Nah, karena yaitu 0,34%. Bisa teman-teman lihat ya, gradiennya mendekati 0. Artinya dia hampir datar, walaupun tidak datar. Ya kan? Iya teman-teman. Artinya banyak arti. Gini, set ada sekitar ya 0,34% lah miringannya. Kan? Mana ini lokomotif kosongnya itu agak naik, lokomotif berisinya itu agak turun. Oke, udah didapat nih ideal gradien, G-nya. Kemudian yang ditanya satu lagi apa? Yang ditanya itu power, daya mesin. Daya mesin yang dibutuhkan beroperasi pada kecepatan 24 km per jam. Ini rumus ya teman-teman. Power atau daya itu sama aktif effort kali velocity kali kecepatan yang diinginkan tadi ya, 2 km per jam. Kemudian ini tractive effortnya effort yang dipakai ketika muatan lori itu ada, bukan kosong ya, tapi dalam keadaan lori itu ada. Ketika lori itu bermuat. Oke. Tadi ini rumus tractive effortnya. G-nya udah diketahui juga. Kemudian ini kita substitusikan aja. Sudah disubstitusikan. Kita dapat active effortnya 4.617 meter. Kecepatannya 24 km per jam. 24 km per jam diubah ke meter per second. Itu dikali 518. Gampang ya untuk mengubahnya. Kemudian kali-kali dapat 30,8 kW. 30,8 kW ini bisa teman ubah ke horsepower atau PK lagi. Oke, dengan dari ubah aja sih. Mengubah. Ada satuan. Kemudian diasumsikan bahwa daya efisiensi mesin itu 70%. Sedangkan yang dibutuhkan, daya yang dibutuhkan itu 30,8%. Jadi berapa sih
apa mesin yang mesin berapa sih daya mesin yang harus dikeluarkan jika mesin tersebut dengan efisiensi 70%, itu dapat daya yang diharapkannya 38,5%. Jadi yang agak bingung aja ini. Nah, jadi uh, power 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 atau daya yang dibutuhkan required, benar nggak sih bahasa Inggrisnya? Per daya yang di, di apa, daya mesin kali 100% itu sama dengan 70%, ya kan? Oke, tinggal ini persennya hilang ya, power mesinnya, daya mesinnya, power mesinnya itu daya yang diperlukannya 30,8 dikali 100 per 70, dapatlah ini 44, 44 kilowatt. Oke, itu aja. Cuman kali ini mungkin soal ini bisa jadi referensi teman-teman atau bisa jadi pengetahuan umum ya. Yang penting di sini kita harus tahu rumus ini aja sih. Tadi apa? Tractive effort, kemudian enggak sih, harus tahu G-nya aja, cara mencari G. Kemudian kan tadi ideal gradient itu 1 per G, 1 per G, kali 100%, terus tadi power, ya tadi itu tractive effort pada lorinya bermuatan dikali velocity yang diinginkan tadi 24 km per jam. Itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata-kata atau salah materi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.